Baik, kita lanjutkan terkait dengan pembahasan gravity observasi, tahapan yang kedua, pengolahan setelah segmen sebelumnya. Bacaan gravimeter relatif kita kenali dan kita konversi menjadi skala miligal atau sudah dalam skala miligal. Kita masuk ke tahap koreksi tidal. Berikut ini adalah penjelasannya, kita bisa simak di slide berikut. Jadi secara umum koreksi tidal itu disebabkan oleh benda-benda di luar bumi, di mana yang paling utama adalah akibat matahari dan juga bulan. Secara jarak, matahari mungkin relatif jauh terhadap bumi jaraknya, namun memiliki massa yang relatif besar dan akan berpengaruh signifikan dalam pembacaan gravimeter kita. Sedangkan bulan, meskipun masanya kecil, memiliki jarak yang relatif lebih dekat dibandingkan matahari, sehingga juga akan memberikan pengaruh pembacaan pada gravimeter kita. Sementara kita berusaha untuk mengamati gravimeter untuk studi di bawah permukaan atau untuk geoscience atau ya studi di subsurface. Maka kita akan berusaha melakukan koreksi atau reduksi pengaruh-pengaruh dari benda-benda di luar angkasa. Beberapa hal pergerakan itu kita bisa formulasikan secara teoritis dan kita akan melakukan perhitungan dengan ilustrasi matahari dan bulan untuk outputnya akan memberikan variasi nilai gravitasi akibat benda-benda di luar angkasa, sehingga nanti akan bisa kita koreksikan variasi tersebut pada interval waktu tertentu. Jadi pergerakan bumi, matahari, dan bulan pada orbitnya setiap waktu mengakibatkan variasi percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi yang bervariasi terhadap waktu itu kita akan coba formulasikan secara teoritis dan nilainya akan kita gunakan sebagai koreksi atau reduksi pengaruh benda-benda tersebut, terutama untuk matahari dan bulan. Berikut ini adalah ilustrasinya. Kalau kita melihat di sini ada bumi dan bulan dengan relatif jarak, kita bisa lihat di sini ada komponen jarak pusat bumi dan pusat bulan, dan kemudian di sini ada titik di permukaan. Kita asumsikan titik tersebut akan mengamati variasi percepatan gravitasi akibat bulan, dan kita bisa menggambarkan kalau dalam lengkungan permukaan bumi yang ada di sini kurang lebih pengaruh dari bulan ini akan ditunjukkan sebagai vektor resultan seperti ini, yang bisa kita juga tunjukkan sebagai komponen vertikal dan horizontal. Karena kita menggunakan alat gravimeter dengan sensor vertikal dengan mengamati percepatan gravitasi vertikal, maka ini adalah komponen utama yang akan kita coba hitung untuk mendapatkan variasi percepatan dari bulan atau moon, maka disingkat sebagai GM di sini. Dan pengaruh matahari juga demikian, mungkin ilustrasinya tidak digambarkan di sini tapi kurang lebih hampir sama. Jadi kita juga menggunakan GS sebagai sun atau percepatan gravitasi variasi dari sun, terutama yang komponen vertikal. Jadi kita jumlahkan untuk mendapatkan pengaruh komponen vertikal dari dua benda tersebut. Secara umum perhitungannya akan relatif kompleks, tapi kita coba tunjukkan yang paling sederhana saja. Ini adalah persamaan yang tadi kita sudah tunjukkan di slide sebelumnya. Secara sederhana kita memformulasikan untuk pengaruh atau variasi percepatan akibat bulan dengan persamaan sebagai berikut ini, di mana kita mengenal banyak parameter berkaitan dengan astronomi dan juga konstanta
gravitasi, ada massa bulan, ada jarak rata-rata matahari, bumi, bulan, bumi dan seterusnya. Di sini untuk formulasi untuk variasi percepatan gravitasi komponen vertikal untuk matahari. Ini juga untuk komponen vertikal. Nah, di sini kita bisa lihat keterangannya beberapa hal. Mu adalah konstanta gravitasi, M besar adalah massa bulan, R kecil adalah rata-rata jarak dari pusat ke permukaan bumi. Jadi ya, dari pusat bumi ke permukaan bumi. D adalah jarak rata-rata jarak dari pusat bumi ke pusat bulan. Theta adalah sudut zenit pada bulan. S besar adalah massa matahari. D besar adalah rata-rata jarak dari pusat bumi ke pusat matahari. Dan ini kita punya Pi adalah sudut zenit pada matahari. Dan tentu saja ini masih lebih banyak lagi kalau dibedah bagaimana mendapatkan masing-masing nilai, terutama untuk sudut zenit, dan juga nanti ada komponen waktu. Jadi ini cukup panjang, maka biasanya orang menggunakan software cukup kompleks perhitungannya. Jadi kita bisa sederhanakan dengan adanya persamaan atau output dari software yang kita bisa hitung secara teoritis. Ini adalah contoh penelitian sederhana berkaitan dengan solid earth tide yang sudah dilakukan. Kita bisa melihat dari publikasi di Proceedings tahun 2018, dan ada beberapa tahapan yang perlu dilalui untuk bisa melakukan coding atau perhitungan dengan bahasa pemrograman. Tentu saja melibatkan parameter seperti informasi astronomi, orbit bumi, ya, berkaitan dengan pemahaman lain terkait dengan bidang astrofisis dan juga komputasi. Nah, beberapa software yang bisa digunakan sepertinya cukup banyak yang bisa diakses di internet. Beberapa hal mungkin yang bisa digunakan atau sudah digunakan di pelatihan sebelumnya, kurang lebih kita bisa tunjukkan di slide berikutnya. Ya, mungkin yang paling lama itu kita punya software Tide seperti ini, dan beberapa kerjasama juga kita bisa lihat produknya di software yang lain. Kita bisa menunjukkan variasi gravitasi pada interval waktu tertentu, dan kita bisa tunjukkan dalam tabel, dan pada waktu tertentu seperti waktu yang bersesuaian pada saat pengamatan, kita bisa gunakan nilainya sebagai koreksi. Nah, beberapa software yang lain ada kita kenal, bisa kita cek dan juga bisa diakses. Misalkan ini software for earth tide data processing. Nah, ini kurang lebih tampilannya akan bisa kita lihat dan bisa kita gunakan untuk pengolahan data. Jadi tahap 2, setelah kita mendapatkan bacaan gravimeter dalam skala miligal, kita akan menggunakan koreksi tidal. Dan sebagaimana yang ditunjukkan ilustrasi sebelumnya, kita akan gunakan nilai-nilai variasi percepatan gravitasi akibat benda di luar angkasa tersebut untuk pengolahan data kita. Contohnya kita tunjukkan di slide berikutnya. Ini adalah variasi tidal pada waktu tertentu, dan misalkan kita punya data yang seperti kemarin yang sudah dikonversi dalam skala miligal, ini akan kita lakukan koreksi tidal. Kita perlu informasi waktu pengamatan, misalkan ada jam 8.30, ada jam 10.00, ada jam 10.42. Kita coba cari waktu yang bersesuaian sehingga kita bisa gunakan nilainya di sini dan kita bisa lakukan koreksi. Karena perspektifnya software tersebut adalah menghitung variasi percepatan gravitasi, maka dalam melakukan koreksi nilai ini akan kita tambahkan. Nah, kalau misalkan perspektifnya pembuatan software tersebut adalah nilai koreksi, maka kita bisa melakukan pengurangan.
Tapi sekali lagi kita perlu melihat konteks dari perhitungan variasi percepatan gravitasinya sebelum kita menggunakan formulasinya dan mendapatkan nilai yang sudah terkoreksi atau ya terkoreksi tidal atau sudah direduksi pengaruh tidalnya.